Kekasih Laura Meizani alias Loli, yakni Fadel Bajideh menunjuk pengacara Rasman Arif Nasution untuk mendampinginya dalam kasus yang telah dilaporkan oleh Nikita Mirzani ke Polres Jakarta Selatan. Pernyataan itu dibenarkan oleh Rasman melalui akun Instagram @rasmannasution71 pada Kamis 16 September 2024 malam lalu. Selain itu, Fadel juga mengunggah keterangan penunjukan Rasman sebagai pengacaranya di feed Instagramnya @fadelbajideh. Konferensi pers atau konvers itu digelar di Jakarta atau tepatnya di kantor RAN pada Jumat 20 September 2024 sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Ia seolah ingin semua orang tahu bahwa dirinya sudah memiliki pengacara untuk membelanya melawan Nikita Mirzani. Fadel Bajideh juga menyebut tidak akan menjawab pertanyaan apapun perihal kasus yang menyeret dirinya, di mana kekasih Loli ini pun memasrahkan semua perkara hukumnya pada sang pengacara. Dalam konferensi pers tersebut, Rasman mengaku sudah tahu sosok Loli 1,5 tahun yang lalu. Bahkan Rasman mengaku mengetahui keberangkatan Loli ke UK. Rasman juga mengatakan berteman baik dengan Nikita Mirzani hingga sudah menganggap ibu kandung Loli itu sebagai adiknya sendiri. Sehingga ia ingin membantu permasalahan Loli dengan Nikita Mirzani yang juga menyeret nama Fadel Bajideh. Sebagai informasi, Fadel Bajideh melawan balik Nikita Mirzani setelah Loli dijemput paksa di sebuah apartemen yang berada di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan pada Kamis lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Selamat malam. Hari ini, atau malam hari ini menjelang dini hari Kamis, tanggal 19 September 2024, saya Rasman Arif Nasution bersama dengan tim hukum Ranlofom, Saudara Rahmat Riyadi SMH, Saudara Aufar Al-Wafi SIM SH, dan juga Saudara Bangkit Pardede, tim dari Ranlofom saat ini, Saudara apa? Boy ya, Bangkit Pardede SH, MH, Boy Rangga, kemudian Saudara Nando ya, dan di samping saya sebelah kanan Saudara Fadel Al-Fajar Bajideh ya, dan didampingi oleh abang kandungnya Saudara Martin Burhan Bajideh. Iya, Martin Burhan Bajideh, Bapak Umar Bajideh. Ibu kandungnya Ibu Titin. Abang kandungnya satu lagi Bintang Miras Bajideh. ya, semuanya keluarga Bajideh Ya. keluarga baik-baik ya Pak Ya. dan terjaga harkat martabatnya sampai hari ini Ya. Nah, per malam hari ini Ranlofom bersama dengan tim hukum yang lain, Saudara Bangkit dan teman-teman, kami resmi menerima kuasa dari Saudara Fadel terkait dengan maraknya informasi dan viralnya pemberitaan dan adanya laporan polisi yang ditujukan kepada Saudara Fadel. Maka malam hari ini Ranlofom menerima kuasa untuk membantu kepentingan hukum dari Saudara Fadel. Insya Allah untuk menjawab semuanya, klien kami siap ya Pak ya? Siap. Dan akan menyatakan yang sesungguhnya, dan kita akan menghadiri panggilan. Pun demikian, untuk klarifikasi awal, maka besok kami mengundang rekan-rekan media di seluruh Indonesia, khususnya nasional, untuk datang di preskon di kantor Ranlofom Epicentrum Kuningan pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 pukul 15 WIB atau pukul 3 sore di Rasuna Office Park, kawasan Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan. Demikian, terima kasih. Dan ini surat kuasanya asli ya? Ya, asli. Soalnya jangan kejadian kayak yang dulu-dulu nih. Begitu juga dengan permintaan preskon ya Pak, atas permintaan Bapak-Bapak. Dan tidak akan cabut kuasa ya Pak. Baik, begitu juga dengan tim hukum kita. Mudah-mudahan Allah menunjukkan kebenaran dari persoalan ini. Karena apa yang dialami oleh kami, saya Rasman Nasution dan tim, insya Allah selesai satu persatu. Semua Pengacara Fadel Bajideh yakni Rasman Arif Nasution mengaku berteman baik dengan Nikita Mirzani. Namun dalam kasus ini pihaknya berada di pihak Fadel lantaran merasa prihatin dengan kasus yang melibatkan perseteruan antara ibu dan anak tersebut. Rasman pun meminta 3 syarat kepada Fadel Bajideh
sebelum setuju menjadi pengacaranya. Pertama, Fadel diminta untuk bicara dan memberikan keterangan secara jujur dan terbuka. Kedua, seluruh pertemuan tersebut harus didokumentasikan selama ia menjadi klien Rasman Arif Nasution. Ketiga, Fadel tidak diperkenankan mencabut kuasa secara sepihak dalam situasi apapun. Dikatakan oleh Rasman, Fadel pun menyetujui 3 syarat yang diajukan olehnya sebelum sepakat menjadi kuasa hukum kekasih Loli itu. Dalam konferensi pers pada Jumat 20 September 2024 hari ini, Rasman menunjukkan hasil USG Loli yang dilakukan beberapa waktu lalu. Kendati demikian, Rasman tidak menjelaskan secara detail kapan dan di mana USG tersebut dilaksanakan. Dalam laporan yang dilayangkan oleh Nikita Mirzani selaku ibunda atau ibu kandung Loli dalam kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur, Rasman mengaku sudah menyiapkan 5 orang saksi. Dalam hal ini, ia menegaskan tidak ada pencabulan hingga permintaan aborsi atau menggugurkan kandungan yang ditudingkan kepada kliennya tersebut. Dengan keluarganya, maka saudara Bangkit, saudara Hutasoi, saudara Luis, dan Nanda itu datang bersama dengan Fadel, bersama dengan Martin abangnya, bersama dengan Bintang abangnya, bersama dengan Ibu Titin ibu kandungnya, bersama dengan Pak Umar orang tua kandung. Jadi lengkap. Dan saya memberi syarat kepada mereka supaya teman-teman catat 3. Baru saya mau. 1. Sampaikan semuanya secara jujur dan terbuka. Dan kalau apa yang kamu sampaikan ini besok-besok bohong, saya orang pertama yang akan menyuruh kamu diproses hukum. Begitu ya. Dia mengatakan bahwa bersumpah apa yang dia sampaikan kepada saya seluruhnya benar tanpa rekayasa dan akan dia memenuhi syarat itu. Syarat yang kedua, bahwa seluruh pertemuan itu didokumentasikan. Jujur, saya tidak mau terjadi seperti itu Makin. Ada dugaan menyuruh dan atau melakukan secara kerasan untuk melakukan pencabulan harus dapat dibuktikan melalui rekam medik yang komprehensif. Yang membuat saya bertanya-tanya, bagaimana caranya menguji kalau orang melakukan pencabulan atau kekerasan, katakanlah di kasus Vina yang heboh kemarin, itu sperma itu hanya bisa diuji waktunya tidak kurang dari 2 minggu, begitu ya Mas? Nah sekarang ini sudah berapa lama? Kalau itu mereka lakukan, tapi menurut saudara Fadel dan juga orang tuanya dan juga kakaknya, bahwa Fadel tidak pernah berhubungan badan, tidak pernah berhubungan intim, tidak pernah menyetubuhi, tidak pernah mengeluarkan sperma dia ke dalam kemaluan saudara Loli dalam hubungan mereka selama berpacaran. Sudah? Nanti tegasin ya. Jelas. Yang kedua, kalau dikatakan bahwa dugaan menyuruh atau melakukan aborsi, pertanyaannya, di mana dilakukan aborsi itu? Di mana tempat? Siapa yang melakukannya? Apakah Loli sendiri atau ikut saudara Fadel, atau ada klinik yang ilegal yang melakukan itu, atau dokternya siapa? Jadi tidak bisa main sebut-sebut begitu saja. Walaupun dalam konteks penegakan hukum, pelaku dan yang menyuruh itu sama-sama kena. Artinya Loli juga masuk karena dia melakukan. Artinya Fadel juga masuk. Nah, poin yang kedua ini
juga Fadel mengatakan tidak pernah menyuruh, karena dia tidak pernah memasukkan, mohon maaf, zakarnya kalau bahasa Arab, kemaluannya kepada kemaluannya lemah. Tidak pernah. Maka kalau itu ada aborsi, siapa yang aborsi? Yang ketiga, pendukung dari statement kami, bahwa menurut teori kesehatan, kebetulan anak saya dokter, saya tanya, bagaimana dengan memeriksa rahim seseorang? Kalau rahim seseorang dilakukan aborsi atau dikurek, diperiksa dengan tes PET, itu 1 bulan atau 30 hari pasti masih positif. Sekarang pertanyaannya, kapan diperiksa dia positif? Oh, lalu kemudian ada kemarin dia posting, kok apa gua ada kuning-kuning gitu ya tes PET. Itulah polosnya dia. Tapi bagaimana dengan hubungan mereka selama ini? Saya nanti akan suruh dia jelaskan kepada kalian. Sebelumnya nanti akan ada penjelasan sedikit dari teman-teman saya. Tapi yang pasti, kedua tuduhan ini dibantah secara terang benderang oleh saudara Fadel. Ada lagi faktor pendukung yang kuat kami punya, yaitu rekam medik dari salah satu dokter yang saya tidak bisa sebutkan namanya, tapi fotonya ini. Namanya tidak kita sebut. Iya. Iya. Kanan Bang, bisa apa Bang? Bisa apa? Bisa apa Bang? Bentar. Kesini boleh Bang? Tahan Bang. Tahan di sini oke. Bang, sini Bang, sini Bang. Tahan Bang, tahan. Oke. Silakan Bang. Ini hasil USG dari Loli, ya, yang menyatakan bahwa Laura Meizani Mawardi negatif pada tes kehamilan. Anak perempuan Nikita Mirzani, Laura Meizani Mawardi alias Loli, kini berada di rumah aman di unit pelaksanaan teknis Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak. Hal itu disampaikan oleh Kasih Humas Polres Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi, pada Jumat 20 September 2024. Seusai dijemput paksa oleh pihak Nikita Mirzani, Loli dikabarkan sudah menjalani pemeriksaan, yakni sebagai saksi dan korban atas laporan Nikita terhadap kekasih Loli, Fadel Bajide. Adapun seusai menjalani pemeriksaan, Loli tidak ikut pulang bersama Nikita Mirzani ke kediaman mereka, melainkan di rumah aman tersebut. AKP Nurma Dewi mengatakan bahwa Nikita Mirzani yang menitipkan sang putri ke rumah aman. Di rumah aman tersebut, Loli akan mendapatkan pengawasan dan pelayanan demi perbaikan fisik dan mentalnya. Seperti diberitakan sebelumnya, Loli dijemput paksa oleh Nikita bersama penyidik Polres Jakarta Selatan di apartemennya yang berada di kawasan Bintaro, Jakarta. Dalam penjemputan tersebut terjadi pemberontakan dari Loli hingga akhirnya digotong ke dalam mobil untuk dilakukan visum ke RSCM. Penjemputan Loli tersebut berlangsung cukup lama dan dramatis. Melalui video yang beredar menunjukkan Loli menangis histeris dan tampak sulit ditenangkan oleh beberapa orang. Bahkan ia berteriak hingga sempat terlibat adu mulut dengan seorang wanita yang diduga pemilik apartemen tersebut. Hal itu lantaran Loli dianggap mengganggu ketenangan dan kenyamanan penghuni apartemen lainnya. Oke, Loli kan dibawa ke UPT itu apa mungkin Bu Nurma? Ya, jadi untuk LM kemarin NM menitipkan ke UPT 3A. UPT 3A itu adalah unit pelayanan teknik pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Nah itu jadi
di sana ada pengobatan atau terapi untuk psikis, ya, jadi atau mentalnya juga itu pasti ada di sana. Jadi lebih baik untuk NM berpikirnya begini. Itu sama aja kayak tempat rehab gitu atau seperti apa, Bu? Jadi di sana itu memang melayani permasalahan yang dialami oleh perempuan dan anak. Gitu. Oh, kayak tempat penampungan gitu, Bu? Itu pemerintah yang. Bu, itu permintaan Nikita atau emang rekomendasi dari Polres sendiri untuk si Loli bawa penitipan di sana, Bu? Ya, jadi dari NM memang sudah meminta ke sana. Jadi rekomendasi juga dari kita, tapi memang NM yang meminta atau menitipkan ke sana dengan pernyataan tersebut. Oh, oke. Terus semalam pemeriksaannya LM seperti apa, Bu? Mungkin berjalan lancar atau seperti apa, Bu? LM kan semalam diperiksa ya kalau nggak salah ya? Untuk NM setelah Norma, ya. kan dibawa ke UPT itu apa mungkin, Bu Norma? Ya, jadi untuk LM Kasih Humas Polres Jakarta Selatan AKP Nurmadewi memastikan bahwa anak perempuan Nikita Mirzani, Laura Maizani Mawardi alias Loli sudah menjalani visum pada Jumat 20 September 2024. Ia mengatakan saat kondisi Loli terkini sudah tenang dan mengingat saat dilakukan penjemputan di apartemennya di mana Loli ini histeris dan sulit ditenangkan. Nurmadewi mengatakan Loli juga menjalani pemeriksaan selama 3 jam di Polres Jakarta Selatan sebagai saksi dan korban atas kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani. Di mana dalam kasus ini pihak terlapor yakni kekasih Loli yakni Fadil Bajidah. Sekiranya ada 20 pertanyaan yang diajukan ke Loli ketika menjalani pemeriksaan terkait laporan Nikita Mirzani. Di sisi lain, Nikita juga mengungkap kondisi putri sulungnya seusai dijemput di apartemen yang berada di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan pada Kamis 19 September 2024 lalu. Selain didampingi pihak kepolisian, Nikita Mirzani juga ditemani kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, sahabatnya Oki Pratama, serta asistennya Mail Syahputra. Ia mengaku pemeriksaan visum sempat terhambat lantaran Loli sedang dalam kondisi datang bulan. Kendati demikian, pihak kepolisian sudah memastikan bahwa proses visum Loli berjalan lancar. Setelah melakukan visum, ya, didampingi orang tuanya, NM kemudian juga pengacara, dari penyidik PPA memeriksa, ya, meminta keterangan tentunya selama 3 jam. Lebih kurang. Hasilnya apa, Bu? Dan itu proses berjalan lancar, Bu, kalau nggak salah kan lancar. Memang okay. Jadi ada memang sudah datang ke sini sudah dalam kondisi tenang, Bu, LM? Udah tenang, ya. Okay. Sempat mungkin banyak jawaban yang susah untuk dijawab sama dia, Bu, atau seperti itu, Bu? Kalau penyidik menyimpulkan dari pertanyaan-pertanyaan itu dijawab dengan apa adanya, itu. Jadi memang sudah ada pertanyaan kemudian dijawab. Bukan kemarin kalau nggak salah visumnya itu sempat berkendala karena LM-nya lagi head ya, Bu, atau datang bulan. Nah, mungkin apakah ada penjadwalan ulang untuk visum gitu, Bu? Visum ulang, nanti kita dalami kalau itu. Tapi yang jelas sudah divisum. Oh, berarti hasil visum sudah keluar, Bu? Untuk hasil visum 1 minggu atau 2 minggu. Oke, berarti visumnya sudah dilakukan kemarin ya, Bu? Udah. Ibu Nurma, ini keterangan dari LM untuk memperkuat laporan dari NM juga berarti ya? Apakah bisa banyak keterangan yang diambil untuk terkait laporan dari LM sendiri? Ya, dari keterangan-keterangan yang didapat, ya jelas LM dengan pertanyaan yang diberikan, dijawab itu sudah dikumpulkan oleh penyidik. Bu, mungkin ada apa alasannya NM gitu menitipkan LM ke pihak unit PPA atau Polres, atau kenapa nggak dibawa pulang sama dia, Bu, atau seperti itu, Bu? Iya kan, memang kita ada kuasa hukum, kemudian dari keluarganya NM, ya itu memang semalam melakukan. Artinya kuasa hukum dari Nikita ya disediakan untuk Loli atau gimana? Kuasa hukum dari Nikita untuk Loli? Udah, kuasa hukum disiapkan. Bu, ini LM setelah melakukan visum, ya, didampingi orang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.